Satu. Gitu. Lihat. Minum mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala wa karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzilhu qaddamat lidat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu mengikuti kajian mingguan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan tunjuk dan hidayah kepada kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan rutin kita belajar yang kita selenggarakan di dalam tiap minggunya. Dari kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak lupa memberi salawat dan salam. Dan untuk pagi hari ini kita awali dengan sebagian ulama ahli hikmah mengatakan. Nah, dibaca nih, coba dong. Apa yang baca nih? Baca nih kita. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan barang siapa yang tidak takut tidak takut kepada Allah, kepada Allah tentu tentu tidak takut tidak takut akan selamat akan selamat dari dari kesalahan bicara. kesalahan salah. Barang siapa Barang siapa tidak takut tidak takut kehadirannya barang siapa tidak takut, jangan kamu lupa. Jangan barang siapa tidak takut tidak takut kehadirannya kehadirannya di hadapan Allah, di hadapan Allah, maka dia ya tidak akan tidak akan selamat selamat hatinya artinya dari sesuatu yang diharamkan gimana sih? Diharamkan dan yang subhat udah selesai ya.
Oh, Maria, sini. Mariam, sini Mariam. Nah, baca dulu Mariam ya. Yang dibaca Bangja tadi. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan barang siapa tidak takut ada Allah, tentu tidak takut akan selamat dari kesalahan bicara. Barang siapa tidak takut kehadirannya di hadapan Allah, maka dia tidak akan selamat artinya dari sesuatu yang diharamkan diharamkan dan yang subhat. Ini kecil-kecil ya, dengan baca sama ya. Ini orang-orang calon-calon generasi yang akan datang yang sedang mengikuti bacaan nasihat ya. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan barang siapa yang tidak takut kepada Allah tentu tidak takut akan selamat dari kesalahan bicara, ya kan? Barang siapa yang tidak takut kehadirannya di hadapan Allah dan takut kehadirannya oleh Allah, maka dia tidak akan selamat hatinya dari sesuatu yang diharamkan dan yang subhan. Nah, selanjut ya. Sekarang Atin. Tim baca tim. Tim baca tim. Yuk kecil dulu baca. Kamu sini aja. Kita lihat. Baca. Itu lagi ya. Barang siapa tidak memutuskan diri dari harapan terhadap orang lain, tentu dia tidak akan selamat dari sifat tamak dan rakus. Barang siapa yang tidak memelihara amalnya, maka dia tidak akan selamat dari ria. Beda tingkat atas bacaannya Hatim ya. Barang siapa nih di peringatan nih, barang siapa tidak memutuskan diri dari hadapan ya, dari harapan, tidak memutuskan diri dari harapan terhadap orang lain, tentu dia tidak akan selamat dari sifat tamak dan rakus. Nah, jadi kalau kita berharap untuk orang lain, ya pasti tamak dan rakus kan.
Jadi kalau orang mengharapkan sesuatu dari orang lain, nah maka dia akan berharap kepada orang lain itu dapat membantunya. Seperti pembantu-pembantunya Mulyono, gitu ya. Itu semuanya berharap kalau dia mendapatkan jabatan, apapun yang dilakukannya. Dia berharap kepada orang lain. Nah, tepatnya tetap pasti dia akan tamak dan rakus. Barang siapa yang tidak memelihara amalannya. Nah, jadi amalannya itu amalan yang diharapkan oleh Allah. Maka dia tidak akan selamat dari ria. Jadi kalau orang ria itu biasanya dia tidak memelihara amalannya. Jadi ria itu tidak begitu penting ya. Penting kalau di eranya Mulyono dicari disanjung-sanjung orang, dan disanjung oleh pejabat film. Terus siapa lagi? Anan, Anan. Mau baca, dibaca, tidur lagi sama-sama. Kamu sini, kamu sini. Baca tuh. Tuh, baca tuh. Sudah dari situ aja. Barang siapa tidak memandang cukup kepada Allah sebagai pemeliharanya, tentu dia tidak akan selamat dari perbuatan iri. Dan barang siapa tidak memperhatikan orang yang lebih utama ilmunya dan amalannya dari dia, maka dia tidak akan selamat dari segala wujud haram karena lezatnya seperti bangkai, haram karena kotornya seperti telan curian. Curian. Tidak. Ya, Uang kan ini semuanya nasihat ya. Barang siapa tidak memandang cukup kepada Allah, dia orang itu selalu kurang terus. Diberikan nikmat oleh Allah sehat, dirasa kurang juga. Sebagai pemelihara hatinya, tentu dia tidak akan selamat dari perbuatan iri. Jadi kalau orang iri itu biasanya merasakan kurang semua. Sudah diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, dia merasa kurang terus. Ya kan? Mengeluh. Nah, orang yang suka mengeluh itu biasanya adalah orang merasakan tidak cukup pemberian dari Allah. Jadi, dan barang siapa tidak memperhatikan orang yang lebih utama ilmunya, ya, orang yang lebih utama ilmunya berarti ya orang yang berilmu itu tidak memperhatikan ilmunya dan amalannya dari dia, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Nah, jadi kalau orang itu tidak mau belajar, tidak memperhatikan ilmu, tidak memperhatikan nasihat-nasihat dari orang yang punya ilmu, pengetahuan, maka dia sifatnya pasti sifat ujub. Nah, ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri. Jadi haram karena zatnya seperti barang bangkai kalau haram ya. Kalau haram karena hukumnya seperti telur hasil durian. Misalnya kekayaan hasil durian, motor hasil durian. Nah, itu seperti itu adalah haram karena hukumnya. Ini mencuri hukumnya haram. uang teh. Kita lanjut. Nah, itu Oh, jadi merah. Syubhat itu terbagi tiga, syubhat yang mencapai derajat haram, yaitu sesuatu yang diragukan antara halal dan haram, tetapi hati lebih cenderung kepada keharamannya. Syubhat yang derajat halal dan haramnya seimbang, hal seperti ini bila ditinggalkan termasuk warok. Syubhat yang diragukan keharamannya sebaiknya hal ini ditinggalkan.
Jadi kalau orang Hebat ya. menyatakan itu subhat, ya subhat itu ada terbagi kepada 3. Jadi harta yang subhat itu tidak jelas asal usulnya ya. Subhat, misalnya harta rampasan, harta curian, harta kita dapat gaji tiba-tiba besar, itu hartanya subhat, tidak jelas ya. Nah, itu namanya subhat. Tiba-tiba di dalam rekening kita melejit banyak duit dari mana ini? Kita kan nggak tahu gaji kita tahunnya segini. Tahu-tahunya melontar duit banyak sekali. Mungkin barangkali orang money laundry. Nah, itu namanya subhat. Jadi subhat yang mencapai derajat haram. Yaitu sesuatu yang diragukan antara halal dan haram. Bayangin punya banyak istri sama uang. Ya. Tetapi hati lebih cenderung kepada Kan bisa menanak nasi. keharamannya. Ya kan? Kan bisa menanak nasi. Jadi kalau sesuatu yang tidak jelas, itu jelas. Jadi subhat yang derajatnya halal dan haramnya seimbang. Nah, hal yang seperti ini bila ditinggalkan termasuk wara. Jadi ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Nah, tinggalkan saja itu. Nah, berarti termasuk wara. Subhat yang diragukan keharamannya sebaiknya hal ini ditinggalkan. Jadi ini keraguan. Kita lanjut. Maria macam aku. Boleh, Maya. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, tinggalkan apa yang tidak meragukanmu. Karena Ngapain? kebenaran mengandung ketenangan, sedangkan bohong itu mengandung keraguan. Harus itu dapat merusak, hasut itu dapat merusak iman. Seperti halnya ada jadak atau tatrawali merusak madu. Apa nih? Pel. Awal. Jadi jadam itu kan ya Yang di pahit. Wow, matawali juga pahit. Kalau madu kan manis. Jadi tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu. Jadi kalau sesuatu ragu ditinggalkan saja. Kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Berarti sesuatu yang jelas kerjakan. Karena kebenaran itu mengandung ketenangan. Jadi orang yang benar mengandung ketenangan. Kalau kita masih ragu, tidak tenang, tinggalkan saja. Sedangkan bohong itu mengandung keraguan. Nah, jadi orang bohong lagi. Jadi hasud itu dapat merusak iman. Seperti halnya jadam patrawali merusak madu. Ya seperti itulah. Kalau orang menghasut, ya menghasut seperti itu. Itu merusak iman. Nah, jadi dicontohkan seperti madu yang dicampur dengan jadam, dicampur dengan patrawali. Ya, teman-teman. Di patrawali itu jenis minuman yang pahit merusak madu. Jadi madu udah jadi manis karena jadam. Iya. Nenek. Barang siapa ya? Ya. Barang siapa? Nggak ada ya. Barang siapa suka memuji diri sendiri, diri orang lain, diri atas. diri atas, maka dia baik, jungkur,
sia-sia Syukur. dunia dan tidur Hapus dihapus amalannya. amalannya Dari Abu Naim. dari Abu Naim. Sesungguhnya Ujub. hidup itu dapat menghapus Sama amalan Apal baik. amal baik. Apa amalnya. amalnya? Apa ruangnya? Sesungguhnya Ujub itu ujub itu dapat menghapus amal baik. Amal baik. Sesungguhnya kerusakan hati manusia merusak merusakkan hati merusakkan hati. manusia ada 6. Manusia adalah perkara Iya. membiasakan mereka membuat Bisa dosa sertai disertai dosanya dan ancam diampuni. tidak akan diampuni. Ya, barang siapa suka memuji diri. Jadi orang suka memuji dirinya sendiri. Wah, ini saya yang melakukan ini saya yang ini, saya yang pertama sekali, saya yang berjasa. Nah, ini memuji diri namanya. Atas amalan yang baik. Padahal dia sudah baik, tapi dia muji-muji dirinya sendiri. Sesungguhnya sia-sialah syukurannya. Dia kalau orang memuji dirinya, merasa bangga, merasa apa, merasa ujub gitu ya, merasa hebat gitu. Nah, maka sia-sia syukurannya. Nah, dia orang bersyukur itu berarti kan biasanya muji-muji dirinya sendiri. Dan hapus amalannya. Iya. Boleh kita muji-muji diri kita sendiri. Biarin aja lah orang yang membicarakan diri kita, nggak usah diri kita sendiri. Sesungguhnya ujub itu dapat menghapus amalnya. Bayangkan aja kita sudah beramal baik-baik selama ini membangun segalanya kebaikan-kebaikan, tetapi karena kita ujub, ya kita bangga dengan amalan-amalan kita itu, maka hapuslah amalnya itu. Sesungguhnya ujub itu dapat menghapus amal baik, ya. Jadi tidak bolehlah termasuk apa merasa bangga, merasa diri paling hebat, paling wah, paling nomor satu. Ini namanya menghapus amal baik. Sesungguhnya kerusakan hati manusia itu ada 6 perkara. Nah, baru yang pertama nih. Mereka berbuat dosa, disertai dosanya akan diampuni. Ya. Orang yang berdosa, sekarang aja lah, mumpung ada kesempatan ini korupsi, menjadi pejabat negara, jadi komisaris BUMN, diambil semuanya kekayaan itu, rakyat terbelakang dia kelaparan. Nah, ini berarti namanya paling-paling nanti kita juga minta ampun kepada Allah, akan diampuni dosanya. Nah, ini anggapan yang seperti ini yang tidak boleh. Dia berbuat dosa, itu akan merusak hatinya sendiri. Belum tentu Allah akan mengampuni dosanya. Ya, udah semua ya. Tidak ada yang nongol, tidak ada yang nongol. Mana? Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.